Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Suha Cahaya Arafa dengan NIM 2511111220037 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lampung Mangkurat Angkatan 2025. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang anatomi sistem reproduksi pada wanita. Jadi, sistem reproduksi wanita itu merupakan suatu rangkaian organ yang memiliki fungsi utama dalam proses reproduksi manusia. Organ-organ ini bekerja sama untuk menghasilkan sel telur, memfasilitasi terjadinya pembuahan, serta mendukung perkembangan calon janin hingga kelahiran. Pada sistem ini terdapat organ eksternal dan internal yang masing-masing itu memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Pemahaman mengenai struktur ini sangat penting karena proses reproduksi wanita itu dipengaruhi oleh anatomi yang normal dan sehat. Dengan memahami dasarnya, kita dapat menilai bagaimana tubuh wanita itu menjalankan fungsinya secara fisiologis. Pada pendahuluan ini, saya akan menyoroti bahwa sistem reproduksi wanita itu dibangun dari struktur-struktur yang bekerja secara teratur. Organ eksternal seperti vulva itu melindungi organ dalam dari gangguan fisik dan mikroorganisme. Organ internal seperti vagina, serviks, uterus, tuba falopi, dan ovarium itu berperan langsung dalam proses ovulasi dan kehamilan. Setiap organ itu memiliki karakteristik unik yang sangat penting bagi keberhasilan reproduksi. Dengan mengenal organ-organ ini, kita dapat memahami bagaimana proses reproduksi berlangsung dari awal hingga akhir. Selain struktur anatomis, penting juga untuk memahami interaksi hormonal dalam sistem reproduksi wanita. Hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, FSH, dan LH itu bekerja dalam pola yang teratur untuk mengatur siklus menstruasi. Ketidakseimbangan hormon itu dapat menyebabkan gangguan seperti siklus tidak teratur atau infertilitas. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses reproduksi wanita itu mencakup anatomi dan fisiologi sekaligus. Pengetahuan ini membantu kita itu untuk mendeteksi gangguan lebih awal dan menjaga kesehatan reproduksi secara optimal. Baik, yang pertama itu ada organ reproduksi eksternal atau vulva. Jadi, vulva itu merupakan bagian luar dari sistem reproduksi wanita yang terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan vestibulum. Setiap struktur ini memiliki fungsi pelindung untuk mencegah masuknya kotoran dan mikroba ke organ dalam. Labia mayora dan labia minora itu membantu menjaga kelembapan dan melindungi bukaan vagina serta uretra. Sementara itu, klitoris itu memiliki banyak ujung saraf sehingga berperan dalam sensasi seksual. Dengan struktur yang kompleks ini, vulva menjadi benteng pertama dalam menjaga kesehatan reproduksi. Selain fungsi perlindungan, vulva juga berperan dalam proses lubrikasi dan peningkatan gairah seksual. Saat terjadi rangsangan, kelenjar di sekitar vestibulum akan menghasilkan cairan yang dapat mengurangi gesekan. Selanjutnya ada vagina. Jadi, vagina ini adalah saluran muskular yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Saluran ini berfungsi sebagai jalan masuk sperma saat terjadi hubungan seksual. Selain itu, vagina itu merupakan jalur keluarnya darah menstruasi setiap bulan. Selama proses persalinan, vagina itu berperan sebagai jalan lahir bagi bayi. Struktur elastisnya itu memungkinkan vagina beradaptasi terhadap berbagai kondisi fisiologis. Lingkungan vagina itu memiliki pH yang asam karena dipengaruhi oleh flora normal seperti Lactobacillus. Keasaman ini penting untuk melindungi vagina dari infeksi mikroba. Sistem ini bekerja secara alami untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam vagina. Namun, perubahan pH itu dapat menyebabkan infeksi seperti keputihan abnormal. Karena itu, menjaga keseimbangan flora vagina itu sangat penting bagi kesehatan reproduksi wanita. Selanjutnya, ada serviks atau leher rahim. Jadi, serviks itu merupakan bagian bawah uterus yang menghubungkan rahim dengan vagina. Struktur ini itu berfungsi untuk mengatur masuknya sperma melalui penghasilannya terhadap mukus serviks.
Pada masa subur, mukus itu menjadi lebih cair sehingga memudahkan sperma bergerak menuju rahim. Sebaliknya, pada hari-hari non-subur, mukus serviks itu menjadi lebih kental untuk mencegah masuknya mikroorganisme. Perubahan ini menunjukkan peran serviks dalam mengatur waktu pembuahan. Serviks itu juga berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi rahim dari infeksi. Saat kehamilan, serviks itu menutup dengan rapat untuk melindungi janin selama perkembangan. Di akhir kehamilan, serviks baru akan mulai membuka sebagian sebagai bentuk persiapan untuk persalinan. Karena posisinya yang strategis, kesehatan serviks ini harus selalu dijaga, misalnya melalui pemeriksaan PAP smear. Deteksi dini infeksi atau kelainan pada serviks itu sangat penting untuk mencegah komplikasi. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Jadi uterus ini adalah organ berbentuk seperti buah pir terbalik yang terdiri dari fundus, korpus, dan serviks. Rahim itu memainkan peran utama dalam kehamilan karena merupakan tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi. Dinding uterus tersusun dari 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Endometrium itu mengalami penebalan setiap bulan untuk mempersiapkan implantasi. Jika tidak terjadi pembuahan, lapisan ini akan lurus sebagai darah menstruasi. Myometrium, lapisan otot pada uterus, itu berperan penting dalam kontraksi selama persalinan. Kontraksi ini membantu mendorong bayi keluar dari rahim. Selain itu, uterus itu mampu membesar sehingga beberapa kali lipat selama kehamilan untuk memberi ruang bagi perkembangan janin. Selama persalinan, rahim itu akan kembali mengecil dalam proses yang disebut involusi. Semua fungsi ini itu menunjukkan betapa pentingnya uterus bagi kelangsungan perkembangan embrio dan proses kelahiran. Selanjutnya ada tuba falopi atau oviduk. Jadi, tuba falopi itu adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Saluran ini itu memiliki beberapa bagian, yaitu infundibulum, fimbriae, ampula, dan isthmus. Nah, fimbriae ini berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan dari ovarium saat ovulasi. Ampula merupakan lokasi paling umum terjadinya pembuahan oleh sperma. Setelah pembuahan, zigot akan bergerak menuju rahim untuk implantasi. Pergerakan ovum dalam tuba falopi itu dibantu oleh silia dan kontraksi otot pada dinding saluran. Gerakan ini harus sinkron untuk mencegah terjadinya kehamilan ektopik. Jika terjadi hambatan atau infeksi seperti salpingitis, maka fungsi tuba falopi dapat terganggu dan menyebabkan infertilitas. Peran penting tuba falopi itu menjadikannya salah satu organ yang sangat vital dalam proses reproduksi. Karena itu, menjaga kesehatan saluran ini itu merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan kehamilan. Selanjutnya ada ovarium atau indung telur. Jadi, ovarium ini adalah organ berpasangan yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu, ovarium juga memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus reproduksi wanita. Setiap bulan, satu folikel dalam ovarium itu akan matang dan melepaskan ovum dalam proses ovulasi. Proses ini berlangsung secara teratur dan dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. Ketidakseimbangan hormon itu dapat mengganggu ovulasi dan menyebabkan gangguan menstruasi. Selanjutnya ada siklus reproduksi wanita. Jadi, siklus reproduksi wanita itu terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekresi. Pada fase menstruasi, endometrium yang tidak terpakai akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Setelah itu, fase proliferasi dimulai bersamaan dengan peningkatan hormon estrogen untuk menebalkan kembali dinding rahim. Pada pertengahan siklus, lonjakan hormon LH itu menyebabkan terjadinya ovulasi ovum yang matang kemudian dilepaskan dari ovarium menuju tuba falopi.
Setelah ovulasi, tubuh memasuki fase sekresi yang dipengaruhi hormon progesteron. Pada fase ini, endometrium itu dipersiapkan agar siap menerima implantasi apabila terjadi pembuahan. Hormon-hormon seperti FSH, LH, dan estrogen dan progesteron itu bekerja secara sinergis mengatur jalannya seluruh siklus. Jika pembuahan tidak terjadi, seluruh siklus akan kembali ke fase menstruasi. Proses ini berlangsung secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari fungsi reproduksi wanita. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi sistem reproduksi itu terdiri dari organ eksternal dan internal yang bekerja sama dalam proses ovulasi, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Setiap organ itu tentunya memiliki peran yang sangat spesifik dan saling mendukung. Nah, apabila terjadi gangguan pada salah satu dapat memengaruhi seluruh aktivitas sistem reproduksi. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai anatomi reproduksi wanita ini menjadi sangat penting. Melalui pembahasan tadi, kita dapat melihat bagaimana tubuh wanita itu dapat bekerja secara harmonis dalam proses reproduksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.